Salam dan bahagia. Saya Gaudensius Prasisco de Passionis, guru IPA SMP Negeri 3 Welak. Saya adalah peserta Festival Literasi dalam rangka apresiasi guru Manggarai Barat tahun 2024. SMP Negeri 3 Welak terletak di Lamba, Desa Pongwelak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Kali pertama saya mengabdi sebagai guru IPA di SMP Negeri 3 Welak. Sejak saat itu, telah banyak cerita yang saya miliki, termasuk cerita tentang geliat literasi yang bermula dari koran bekas. Dan ini adalah sepenggal kisah perjalanan saya di SMP Negeri 3 Welak. Di awal masa pengabdian, salah satu hal yang menjadi perhatian utama saya adalah berhubungan dengan kemampuan literasi peserta didik. Pada saat itu, saya merasa sebagian besar peserta didik kurang dibiasakan untuk membaca. Hal tersebut mengakibatkan sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami berbagai teks bacaan dan juga mengkomunikasikan ide secara lisan. Kurangnya kemampuan literasi tentu terbawa dalam pembelajaran IPA. Berbagai tujuan pembelajaran susah untuk dicapai karena peserta didik kurang memiliki keterampilan dalam memahami atau menganalisis suatu bacaan dan mengkomunikasikan ide secara lisan. Saya pun mulai menanyakan kepada diri saya terkait apa hal sederhana yang bisa saya lakukan sebagai aksi nyata untuk mendukung kebiasaan membaca pada peserta didik. Hal pertama yang kami pakai pada saat itu adalah memanfaatkan koran yang sudah tidak terpakai lagi dari berbagai kantor atau instansi pemerintahan. Saya mengumpulkan berbagai koran bekas yang masih layak dipakai dan saya membawa koran-koran tersebut untuk dibagikan kepada setiap peserta didik kelas 7. Oke, Cendawan, ini hari kau baca tentang apa? Penerbitnya koran apa ini? Koran apa? Oke. Ini saya membaca buku tentang roh baik dan roh jahat. Hari ini saya membaca tentang koran penumpang calon siswa pasukan alamat. Koran-koran ini kemudian dipakai oleh peserta didik untuk menemukan inti dari setiap berita atau topik yang dibaca. Koran yang telah dibagikan bisa dibawa oleh peserta didik ke rumah masing-masing untuk dibaca secara mandiri di rumah sambil dibimbing oleh orang tua atau wali. Untuk memastikan bahwa setiap peserta didik membaca koran, maka saya mewajibkan setiap peserta didik membuat buku kontrol aktivitas membaca. Di dalam buku kontrol tersebut, peserta didik menuliskan hari dan tanggal membaca, judul bacaan, inti bacaan, dan wajib ditandatangani oleh orang tua atau wali peserta didik. Sesampainya di sekolah, sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, saya mengecek setiap buku kontrol yang telah dibuat oleh peserta didik.
Saya juga memberikan apresiasi untuk setiap peserta didik yang telah membaca koran. Untuk meningkatkan semangat gerakan literasi, saya memberikan kesempatan kepada beberapa peserta didik yang berbakat dalam menggambar untuk membuat poster yang berisi ajakan membaca buku. Poster-poster tersebut kemudian ditempel di dinding kelas. Gerakan literasi juga saya wujud nyatakan melalui pembuatan majalah dinding bersama peserta didik. Saat pertama kali membuat majalah dinding bersama peserta didik, tema yang kami pilih berhubungan dengan sains. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains dari setiap peserta didik yang membaca majalah dinding ini. Setelah gerakan literasi mulai dijalankan, saya pun membuat sebuah video bertajuk Koran Bekas dan Geliat Literasi yang kemudian saya unggah ke akun YouTube. Link video ini saya bagikan ke berbagai platform media sosial dan kemudian mendapatkan umpan balik yang positif dari berbagai pihak, termasuk para pegiat literasi. Setelah mengunggah video gerakan literasi di beberapa akun media sosial, kami mendapatkan dukungan dari beberapa pihak pegiat literasi, termasuk Marvin Sulistyo yang pada saat itu menjadi jurnalis sekaligus pembaca berita di Metro TV. Kami mendapatkan sumbangan buku dari Marvin Sulistyo dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga bisa dibaca oleh peserta didik. Setelah membaca buku, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulas kembali isi buku, baik dalam bentuk tulisan yang ditempel di majalah dinding maupun dalam bentuk lisan melalui pembuatan konten video literasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Sriwandi Anggreni. Saya dari Klub Literasi Titik SMP Negeri 3 Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Di dalam buku Seni Berpikir Positif ini, ada beberapa poin-poin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, bahwa ternyata pikiran adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Tanpa berpikir, manusia tidak akan bisa melakukan berbagai hal apapun, serta manusia tidak akan bisa mengambil keputusan. Nah, kalian tahu tidak? Ternyata ketika kita berpikir positif, itu akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang cenderung memicu stres. Saya dari kelas 8 telah membaca buku yang berjudul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Buku ini mengupas secara mendalam tentang tokoh dan karakter, cerita tentang Lintang, Harun, Mahar, dan yang lainnya. Nah, teman-teman ingin tahu kan siapa mereka? Mereka adalah anggota Laskar Pelangi sejak mereka bersekolah di SD Muhammadiyah sampai mereka dapat meraih cita-cita mereka. Tokoh favorit saya di novel ini adalah Lintang. Alasannya, Lintang terlahir dari keluarga yang sederhana, tetapi mimpinya untuk meraih cita-cita sangatlah tinggi. Nah teman-teman, kira-kira siapakah tokoh favorit kalian di buku ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Salam literasi, bye-bye! Nah, dalam buku ini juga tertera arti sebuah persahabatan, yaitu ikatan rasa persaudaraan antar sesama tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan kebudayaan. Berbagai konten video literasi yang telah kami buat dapat dilihat di akun Instagram @literasi. Literasi titik adalah nama yang kami pilih karena sangat sesuai dan menggambarkan segalanya. Gerakan ini kecil seperti titik, tetapi kami percaya akan membawa dampak yang besar. Meskipun sekolah kami ini jauh dari kota, tetapi semangat kami sama seperti anak di kota.